Gibran dan dinasti Jokowi tamat. Kilas balik Pilpres 2019. Pilpres 2019 adalah panggung terbuka antara Jokowi versus Prabowo. Perlu diketahui, banyaknya yang memilih Prabowo di 2019 bukanlah dikarenakan banyaknya kelebihan dari Prabowo. Namun lebih dari 50% pemilih Prabowo kala itu hanya karena pelarian dari ketidaksukaan pada Jokowi, terutama rakyat Indonesia di luar Jawa. Dalam pemahaman mereka, daripada golput maka mendingan pilih Prabowo saja. Andai saja di 2019 ada poros ketiga yang dinilai lebih layak dari Prabowo, maka mereka pun tidak akan mendukung Prabowo. Terbukti, di Pilpres 2024 ini bagian 50% rakyat tersebut lebih memilih Anies dibandingkan Prabowo dan Ganjar. Mengapa suara pendukung Prabowo beralih memilih Anies? Rakyat bukan tak mau memilih Prabowo. Rakyat lebih menilai tidak sudi memilih Prabowo dikarenakan ada bayang-bayang Jokowi di belakang Prabowo. Dengan asumsi memilih Prabowo sama saja dengan memilih Jokowi. Makanya mereka enggan mendukung Prabowo di Pilpres 2024 ini. Yang memilih Ganjar adalah mereka yang memang secara turun-temurun setia pada PDIP. Lalu jika pendukung Anies lebih banyak, mengapa Prabowo yang menang? Jawabnya, sudah menjadi rahasia umum bagaimana cawe-cawe dan pelanggaran pemilu yang dilakukan Jokowi sehingga suara Anies tergerus ke Prabowo. Meski suara yang diputuskan oleh KPU pemenangnya adalah Prabowo, namun di kalangan rakyat masih ingin memperjuangkan suara yang dipaksa tersebut masih dapat diselamatkan. Asal bukan Prabowo. Dapat disimpulkan bahwa rakyat bukan tidak suka Prabowo, melainkan tidak suka Jokowi. Hampir dapat dipastikan kubu Anies dan Ganjar berjuang di Mahkamah Konstitusi untuk membidik dinasti Jokowi. Menariknya, pelan-pelan Prabowo terkesan bermain mata dengan kelompok oposisi. Alasannya kedua pihak pernah 2 kali dicurangi di Pilpres 2014 dan 2019. Dan di Pilpres 2024 Prabowo terpaksa menjebak Jokowi. Tak heran ketika kubu Prabowo agresif mendorong kubu 01 dan 03 menggugat hasil Pilpres di MK seolah menggiring bola panas bagi Gibran. Sebagian pihak berpendapat demikian, walau masih sebatas spekulasi dan opini. Namun semua itu punya alasan yang kuat dan faktual, membaca dari apa yang terjadi belakangan ini. Seperti misalnya dalam sebuah pertemuan baru-baru ini, terlihat Prabowo dan Jokowi tidak bersalaman, lalu hingga kini, Prabowo sudah tidak pernah lagi hadir bersama Gibran dalam berbagai macam kegiatan. Terlepas dari sisi paling sensitif tersebut, bila sidang di MK digelar, Jokowi, Gibran, Iriana, Kaesang, dan Paman Usman diprediksi akan menjadi sasaran. Jokowi dan keluarga intinya berada dalam tekanan aneka tuntutan, sederetan kebijakan yang diduga sebagai pelibatan instrumen hukum untuk kepentingan politik bakal dibongkar. Jelas memberi kekhawatiran bagi Jokowi dan berpotensi mendiskualifikasi Gibran. Isu panas itu semakin kencang dan mengerucut, terlebih pasca pengumuman hasil Pilpres di KPU. Secara cepat Nasdem, PKS, dan PKB beri sinyal kuat mendukung Prabowo. Belum ada dalam sejarah bahwa PKS merapat pada koalisi kekuasaan, melainkan ada misi senyap dari PKS untuk menggembosi kekuasaan Jokowi bersama Prabowo. Karena di balik panggung, penolakan atas posisi Gibran sebagai wapres terus dihembuskan. Alur politik tampaknya sedang berproses pada strategi rekonsiliasi. Namun ada sesuatu hal bisa terwujud bila Prabowo punya sikap tegas untuk tidak berada dalam bayang-bayang Jokowi. Prabowo seorang jiwa kepemimpinan dalam militer pasti tidak mau diatur dan didikte, apalagi menjadi bonekanya Jokowi. Sungguh Prabowo tak sudi. Pesan tersirat, semuanya sadar tersandera politik cawe-cawe Jokowi. Penolakan di internal Golkar atas manuver Jokowi yang ingin mengambil alih partai tersebut, setidaknya memberi gambaran perlawanan. Seolah Golkar dan bahkan PAN dan Demokrat mulai menyusun jarak dari dinasti politik Jokowi. Semua partai yang disandera oleh Jokowi dalam hati nuraninya dapat dipastikan menyimpan sebuah amarah yang terpaksa dibekukan, sehingga dengan terpaksa juga mangut-mangut pada Jokowi. Namun, saat peluang melawan Jokowi itu ada, mustahil jika tidak dimanfaatkan oleh mereka untuk menyerang balik Jokowi. Partai-partai itu sadar, mereka tidak sudi jika terus-menerus berada dalam ketiak Jokowi. Apalagi Jokowi sudah tidak memiliki lagi kekuasaan. Asbab yang juga tak beda dengan kubu oposisi, di mana para demonstran nyaris tidak menyerang Prabowo. Tapi hampir di semua arena aksi massa, Jokowi dan Gibran lah yang menjadi fokus kemarahan rakyat.
Situasi ini mirip dengan transisi pemerintahan di awal terjadi reformasi 1998. Rakyat marah pada Presiden Soeharto dan melengsarkannya. Habibie dilantik sebagai presiden tanpa pendamping wakil presiden. Bisa jadi hanya Prabowo yang dilantik. Gibran tersingkir sebab dianggap sebagai anak haram konstitusi. Artinya, semua pihak yang dicurangi oleh kejahatan politik dinasti menemukan jalan tengah. Arah itu tergantung dinamika. Sebagaimana dikatakan bahwa kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Pertarungan di MK bukan saja sekedar sengit, tetapi bakal mendidih. Istana dibuat panik. Manuver cerdik Surya Paloh menjamu Prabowo Subianto. Pada waktu yang sama, Nasdem terdepan mendukung Anies. Cak Imin melangkah ke MK. Paloh bermain dalam dua jurus paling strategis. Merangkul Prabowo, sembari mengarahkan perlawanan yang konsisten pada aktor kecurangan. Jurus jitu itu membuka babak baru dan membuat pertarungan makin seru. Jokowi mulai kelimpungan. Rakyat yang semakin cerdas tentu mengambil posisi tenang dan menyimak. Rakyat tahu, politik tidak boleh terjebak pada hitam dan putih. Terlebih kesadaran kolektif rakyat mulai merajut konklusi. Perusak demokrasi adalah Jokowi akan tambah mendidih bila PKB dan PKS mengulur tangan pada Prabowo. Maka apa yang terjadi di MK adalah sasaran tembak yang sangat menakutkan pada dinasti Jokowi. Jika itu terjadi, rakyat tentu tepuk tangan. Dengan serta-merta pun Prabowo akan menjadi pahlawan bagi mereka YG tidak suka pada Jokowi. Secara otomatis, para pendukung Anies dan Ganjar akan kembali membludak mendukung Prabowo jika benar Prabowo memutuskan hubungan dengan Jokowi. Bukan tidak mungkin, Prabowo akan melangkah sebagai pemenang mutlak di periode kedua nantinya. Permainan di atas papan catur politik tersebut adalah cerita yang tersedia. Hanya saja PKB dan PKS sedang memilih cara yang elegan untuk memperkuat konsolidasi, menunggu sinyal yang kuat dari rakyat untuk bersikap. Sebenarnya arah opini semakin kencang berhembus ke ruang publik. Pokoknya asal bukan dinasti Jokowi. Reaksi kecerdasan rakyat itu seolah memberi pesan kuat pada semua partai yang dengan kesadaran sendiri bersatu secara serentak keluar dari sandera politik cawe-cawe Jokowi. Kalau formasi politik tersebut terbentuk, maka nasib Gibran yang bakal diperkarakan di MK berada di ujung tanduk. Secara tegas rakyat dan semua partai terkonsolidasi menemukan bahwa dinasti politik Jokowi sebagai musuh bersama. Hanya saja PDIP tampaknya menyembunyikan skenario lain untuk memperkuat maksud dari cerita itu. Dan para aktor di lingkar Ibu Megawati sedang meracik kalkulasi untung rugi untuk bermanuver. Dinasti Jokowi terkunci. Kekuasaan Jokowi berbalik menjadi tersandera berbagai kasus. Panjang umur perjuangan.